Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya yang ada di rumah saat ini. Ibu berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, selamat, dan baik-baik saja. Oke, dengarkanlah pantun yang akan ibu bawakan. Karpet merah terbang di atas langit. Anak yang suka marah karena ilmunya sedikit. Nah, adik-adik, perhatikan sikap masing-masing, terutama introspeksi diri. Kalau misalkan adik-adik suka marah-marah gak jelas sama bunda atau sama ayah, berarti karena adik-adik ilmunya masih sedikit. Maka dari itu jangan pernah bosan untuk selalu belajar ya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ke-6. Buku Bupena halaman 141. Materi yang pertama yaitu PPKN. Dengarkanlah isi teks bacaan berikut ini. Menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Setiap tata tertib yang berlaku di sekolah sangat bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Berikut contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Yang pertama, di halaman 142. Datang tepat waktu, manfaatnya untuk tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, mendengarkan guru mengajar. Manfaatnya mendapat ilmu. Kemudian sebaliknya, ketika kita tidak mentaati peraturan, apakah yang akan terjadi atau apa akibatnya? Tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Misalnya seperti contoh berikut. Ketika datang terlambat ke sekolah, dapat berakibat ketinggalan pelajaran. Yang kedua, membuang sampah sembarangan dapat berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor, tidak bersih, dan akhirnya kita pun merasa tidak nyaman. Nah, adik-adik, sekarang latihlah pemahaman adik-adik atau pengetahuan adik-adik di halaman 142 menjawab soal-soal latihan. Yang pertama, tuliskan manfaat dari tata tertib di sekolah pada gambar berikut. Yang pertama, menjaga ketenangan di perpustakaan. Apakah manfaatnya? Yang kedua, mengerjakan piket dengan rajin dan tertib. Tuliskan juga manfaatnya. Kemudian contoh soal yang kedua, kebalikannya, tuliskan akibat dari melanggar tata tertib di sekolah. Yang pertama, bermain bola memakai seragam sekolah. Apakah boleh? Tuliskan alasannya. Kemudian, tidak melaksanakan piket kelas. Adik-adik bisa memperhatikan dari contoh yang ada. Kemudian tuliskan pula akibat dari contoh yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan bukunya halaman 143. Dengarkanlah kembali isi teks bacaan berikut ini. Mengidentifikasi makna kata dalam teks. Artinya apa, sayang? Meneliti dengan cermat arti kata dalam sebuah teks.
Di sekolah ada banyak benda, misalnya benda-benda yang digunakan ketika berolahraga. Ayo mempelajari kata-kata yang berkaitan dengan olahraga. Jika terdapat kata-kata yang belum dipahami, diskusikan atau mencari arti kata tersebut di kamus, yaitu Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian, perhatikanlah soal-soal latihan berikutnya. 1. Bacalah teks di bawah ini dengan saksama, yaitu sebuah permainan lari estafet. Dengarkanlah, kemudian ulangi di rumah ya adik-adik. Di sekolah, Dedi senang berolahraga. Banyak olahraga yang dilakukan Dedi. Kali ini, Dedi dan teman-teman bermain lari estafet. Lari estafet disebut juga lari sambung. Lari estafet dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, yaitu pertama, pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setiap kelompok berada dalam satu lintasan. Estafet dimainkan dengan berlari cepat sambil mengoper tongkat dari pelari sebelumnya agar tongkat tidak terjatuh ketika dioper. Tim yang pertama tiba di garis finish menjadi pemenang. Setelah adik-adik mendengarkan isi teksnya, kemudian adik-adik juga jangan lupa untuk membaca sendiri di rumah ya. Yang kedua, diskusikan mengenai makna kata berikut dengan temanmu. Tambahkan jika ada kata lain yang belum kamu pahami. Lalu buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Yang pertama, estafet. Apa itu estafet? Menurut dalam cerita, estafet itu disebut juga dengan lari sambung. Kemudian, buatlah kalimat di dalam kolom tersebut yang menggunakan kata dari estafet. Yang kedua, kosakatanya adalah lintasan. Carilah di Kamus Bahasa Indonesia apa makna dari lintasan. Yang ketiga, kelompok. Cari juga di Kamus Bahasa Indonesia. Setelah kalian menemukannya, tuliskan kalimat di dalam atau buatlah sebuah kalimat di dalam kolom-kolomnya tersebut. Soal yang nomor 3, tuliskan wujud dan ciri-ciri benda berikut. Yang pertama, bola sepak. Bendanya adalah bola sepak. Wujudnya bola sepak itu seperti apa? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Bola sepak adalah benda padat ya. Angin yang ada di dalam atau udara yang ada di dalam sepak bola disebut dengan gas. Nah, sebutkan ciri-ciri dari sepak bola. Apakah berbentuk bulat? Apakah warnanya atau teksturnya bagaimana? Kemudian kok bulu tangkis, wujud bendanya apa? Sebutkan ciri-cirinya. Dan yang ketiga, bola basket, wujud bendanya apa? Kemudian ciri-cirinya apa? Kemudian kita lanjutkan kembali pada mata pelajaran matematika. Baiklah, dengarkan isi teks bacaan berikut ini. Menghitung hasil pembagian. Hasil pembagian dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai 0. Hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian atau melihat tabel perkalian.
Apakah adik-adik sudah hafal perkalian dari 1 sampai 10? Jika belum hafal, silakan adik-adik menghafal di rumah ya. Gunanya untuk mempermudah hasil pembagian pada soal. Oke, atau bisa juga dengan melihat tabel perkalian yang pernah Ibu sampaikan yang ada di halaman sebelumnya. Sangat mudah adik-adik jika adik-adik sudah terbiasa nantinya. Oke, sekarang perhatikanlah soal yang pertama yang ada di halaman 144. Nomor 1. Hitunglah hasil pembagian berikut. 18 dibagi 9. Bagaimana caranya kemarin? Bisa dilakukan dengan pengurangan berulang sampai hasilnya menjadi 0 atau habis. Misalkan 18 dibagi 9 sama dengan 18 dikurang 9 dikurang 9 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 2 karena dilakukan pengurangan sebanyak 2 kali. Atau bisa juga dengan perkalian. 18 dibagi 9 sama dengan 9 dikali 2 sama dengan 18. Sangat mudah kan? Yang B, 24 dibagi 4 sama dengan, ayo berapa? Jika dilakukan dengan pengurangan berulang, maka hasilnya 24 dikurang 4 sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali, maka hasilnya menjadi 0. Atau dengan bentuk perkalian, 24 dibagi 4 sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Hasilnya menjadi 6. Kemudian lanjutkan kerjakan bagian C dan D ya di rumah. Nomor 2, isilah titik-titik dengan bilangan yang sesuai. Cara mengerjakannya juga persis sama ya adik-adik. 24 dibagi 3 seperti contoh yang pertama. Adik-adik kerjakan dengan baik ya di rumah. Selanjutnya adalah halaman 145. Di halaman tersebut terdapat sebuah latihan soal subtema 3. Dari pelajaran 1 sampai 6 yang ada di subtema 3 ini, soal-soalnya terdapat pada di halaman 145. Silahkan adik-adik mengerjakan dengan baik ya, sehingga Ibu akan mengambil nilai daripada kemampuan adik-adik mengerjakan soal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan PJOK, PPKN. Ada 4 mata pelajaran, oke? Silakan adik-adik memberikan jawaban yang paling baik atau yang paling bagus sesuai dengan pengetahuan adik-adik masing-masing. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga adik-adik memberikan atau mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan tulus dan semangat.